Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sambung kawan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prabowo itu ya secara langsung menyampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, yang intinya di sini kawan, untuk mencapai ya tujuan Indonesia Emas 2045, mulai dari sekarang ya pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya akan fokus kepada hal-hal yang bisa memajukan negeri ini. Di antaranya adalah Pak Prabowo mengajak kita semua untuk melawan koruptor, untuk melawan korupsi. Ya, maka itu kita jangan pernah ragu. Kita jangan pernah ragu untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena apa? Korupsi ini merajalela dan sebagian besar tersembunyi. Sebagian besar tidak dapat diketahui dan tidak kelihatan. Karena yang disuap maupun yang menyuap itu sama-sama menjaga rahasia. Cuman rakyat yang banyak ini harus tahu para koruptor-koruptor yang mengambil uang rakyat ini. Nah, tentunya di sini ada permintaan dari rakyat juga agar pemerintahan Republik Indonesia segera mensahkan undang-undang perampasan aset kepada para koruptor. Nah, saya rasa jika undang-undang perampasan aset para koruptor ini sudah disahkan,
maka rakyat akan lebih leluasa untuk bergerak mencari informasi terkait penyimpangan daripada penyalahgunaan wewenang ya dan pencurian uang rakyat. Itu masalah korupsi. Jadi memang harus diberantas. Yang kedua, kita semua diajak oleh Pak Prabowo untuk bersatu. Mengapa? Karena ke depan ini di saat Pak Prabowo sedang fokus-fokusnya hilirisasi, sedang fokus-fokusnya untuk sumber daya alam kita agar bisa dikelola dengan baik dan benar. Tentunya Pak Prabowo ini akan mendapat banyak tekanan dan gangguan. Ya, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Akan banyak nanti orang-orang yang tidak terima dengan kebijakan Pak Prabowo terkait hilirisasi atau sumber daya alam dikelola dengan baik dan benar. Siapakah mereka yang tidak senang? Adalah mereka-mereka yang selama ini menikmati tambang-tambang ilegal, ya, mengambil sumber daya alam di negeri kita dengan murah, dan lain-lainnya. Tentunya mereka akan berusaha bagaimana mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran di masa datang. Bahkan terjeleknya, mereka akan menghasut sebagian rakyat Indonesia untuk membenci pemerintahan yang tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi kepada sahabat rakyat Indonesia, bangsa asing ini dan antek-anteknya di Indonesia tidak akan mau bangsa ini maju. Tidak akan mau rakyat Indonesia ini sejahtera. Ya, mereka hanya peduli dengan kelompok mereka, yang penting mereka kaya. Jadi perjuangan Pak Prabowo di masa datang bukanlah sangat ringan, tetapi sangat berat. Maka itu butuh dukungan, butuh doa seluruh rakyat Indonesia. Itu kawan, makanya kita diajak untuk bersatu. Pak Prabowo selalu berkata, ya, kita ini negara kaya, sumber kekayaan alam kita sangat banyak, ya, tetapi kita tidak menikmati dengan baik, tapi dinikmati oleh bangsa asing dan kelompok-kelompok kecil yang ada di negeri ini, yaitu para kaum kapitalis yang sangat rakus. Mereka sangat rakus. Mereka hanya mementingkan diri dan kelompoknya, tapi merugikan rakyat Indonesia. Demikian kawan, baik yang video ini, kita doakan Pak Prabowo panjang umur, sehat, lancar rezekinya, dan bisa memimpin negeri yang besar di masa datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.